warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Putri Absari, NPM 531 dari kelas 5 Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan international staffing. Penyusunan personalia, staffing proses depan dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi tepat dan pada waktu yang tepat. Fungsi ini dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan berbeda. Pertama, lingkungan eksternal yang meliputi seluruh faktor di luar organisasi yang secara tidak langsung mempengaruhinya. Kedua, lingkungan eksternal yang terdiri dari unsur-unsur di dalam organisasi. Ekspatriat adalah seorang tenaga kerja yang bekerja di suatu wilayah yang bukan merupakan wilayah di mana ia tercatat menjadi penduduknya. Peran ini digambarkan pada gambar sebagai berikut. 1. Orang asing sebagai agen kontrol langsung. 2. Transfer kompetisi dan pengetahuan. 3. Ekspatriat sebagai simbol bahasa. 4. Ekspatriat sebagai spanner batas. 5. Ekspatriat sebagai pembangun jaringan. Dan 6. Orang asing sebagai agen sosialisasi. Keuntungan yang pertama dapat mengontrol dan mengkoordinasi fasilitas perusahaan. 2. Memberikan harapan tentang pengalaman internasional. 3. PCNS atau Post Coordination mungkin adalah karyawan terbaik dalam bekerja karena memiliki kemampuan dan pengalaman spesial. 4. Untuk menjamin anak perusahaan memenuhi tujuan dan kebijakan perusahaan, kerugian dan penugasan karyawan. Kerugian penugasan karyawan ekspatriat atau PCNS. 1. Peluang promosi karyawan impatriat HCN atau Host Country Nation terbatas. 2. Memerlukan waktu adaptasi yang lama. 3. PCNS mungkin melaksanakan kebijakan yang tidak pantas yang berasal dari perusahaan induk. 4. Mungkin adanya perbedaan kompensasi antara PCNS dan HCNS. Peran karyawan HCNS. Keuntungan yang pertama, bahasa dan gangguan yang lain dieliminasi. 2. Mengurangi biaya gaji dan tidak memerlukan permit kerja. 3. Melakukan memperbaiki manajemen sejak HCNS bekerja lebih lama. 4. Kebijakan pemerintah tentang perekrutan karyawan HCNS. 5. Semangat antara karyawan HCNS mungkin meningkat melihat karir yang potensial. Kerugian penugasan karyawan HCNS. Yang pertama, kontrol dan koordinasi dari perusahaan induk mungkin terlambat. 2. Kesempatan karir HCNS terbatas di anak perusahaan. 3. Mempekerjakan karyawan HCNS membatasi kesempatan PCNS untuk mendapatkan pengalaman internasional. 4. Mempekerjakan karyawan HCNS lebih mendorong federasi nasional daripada unit global. Kerugian penugasan karyawan HCNS. Yang pertama, kontrol dan koordinasi dari perusahaan induk mungkin terlambat. 2. Kesempatan karir HCNS terbatas di anak perusahaan. 3. Mempekerjakan karyawan HCNS membatasi kesempatan PCNS untuk mendapatkan pengalaman internasional. 4. Mempekerjakan karyawan HCNS lebih mendorong federasi nasional daripada unit global. Presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.